Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton. Pas udah nikah, udah ngerasanya kan udah nol gitu ya. Maksudnya udah fine. Tapi ketika ada situasi-situasi tertentu, respon error saya keluar lagi. Dan emang gini. Temen-temen saya yang psikolog, yang udah senior banget, salah satunya Teh Sintarini, kali-kali nonton. Halo Teh Sintarini, di mana ya beliau teh, pokoknya luar Pulau Jawa. Beliau bilang intensitas dari luka pengasuhan itu akan meningkat tajam setelah menikah dan setelah jadi orang tua. Lukanya semakin menganga setelah menikah. Iya, setelah menikah, kalau memang belum sembuh. Pun udah sembuh, merasa udah sembuh pas single, mungkin masih ada sisa-sisa yang kita nggak sempat sembuhkan di masa single kita. Dan itu terjadi sama saya. Itu case yang saya udah nyembuhin sebagian besar, tapi ternyata masih ada sisa-sisa luka saya. Itu kedeteksinya pas udah nikah, belum ada saif. Jadi pernah awal-awal, pegel nggak ya? Enggak. Aku ikhlas. Pas awal-awal nikah itu kita ada kayak konflik ya. Ini atau aku aja yang ingat kali ya? Yang mana ya? Banyak gitu konflik kita, Sadik. Jadi pernah kami tuh ada konflik. Ya diwajarkan aja ya, konflik itu bagian dari dinamika untuk saling mengenal. Nah, beliau ini ada kekesalan ke saya yang saya wajarkan. Beliau kesal sama saya tuh wajar. Tapi momennya adalah beliau tuh kalau kesel itu paling puncaknya lempar barang gitu, tapi nggak kena orang, lempar karena ngehilangin kekesalan aja gitu ya, Mbak, lempar. Nah, ternyata teman-teman, bawah sadar saya tuh masih ngerekam pelemparan barang itu adalah kondisi masa kecil yang sering saya lihat di rumah. Pelemparan barang, pecah kaca, pecah piring, tonjokan, tendangan. Nah, beliau tuh sebenarnya nggak ngelakuin hal yang sama persis, karena beliau cuman melampiaskan energi ke lempar barang. Itu pun handphone sendiri, rusak sendiri. Sebenarnya nggak rugi buat saya. Pengaliran emosi. Beliau lebih stabil sebetulnya dari saya. Cuma itu tuh respon errornya keluar. Saya tuh melihat beliau lempar barang, saya nangis sejadi-jadinya, nangis yang kayak diapain, padahal saya nggak diapa-apain. Nangis terus marah dan meraung-raung gitu, sambil ngejambakin rambut. Beliau, siapa yang ngejambak? Aku. Rambut siapa yang dijambak? Rambut aku. Ini biar ringan aja kita ketawa. Tapi pas dulu ngalamin, aduh parah banget deh. Sampai bingung ya nggak sih? Bingung nih. Gitu banget kok responnya. Perasaan gue lempar barang-barang sendiri, HP sendiri gitu. Terus nggak kena badanku juga kan, pokoknya ke arah bukan ke orang aja. Nah, saya alhamdulillahnya ngedeteksi sih, oh ini respon error gitu. Sedih, marah, tapi saya ngedeteksi karena alhamdulillah kan bagusnya kita punya knowledge adalah itu jadi alarm. Yang parah kalau kita nggak punya knowledge, kita nggak belajar. Saya alhamdulillah itu belajar, jadi ada alarm. Responnya error banget. Cuman kalau udah terlanjur nangis, malu ya, terusin aja tangisnya. Tapi udah nggak tuh, oh ini masih ada nih respon error. Dan saya ngakses, oh ini bangkit lagi nih kenangan masa kecil yang marah-marah lempar barang, mirip-mirip tapi lebih dalam kayak gitu. Oh, saya belum sembuh. Saya bilang masih ada luka yang lain dan beberapa case lainnya. Giliran Bapak. Jadi aku minus juga sebenarnya. Terus Kang Ulum ini kan udah nikahin aku ya. Ini sebagai suami yang boleh aku nih yang aku dapat dari Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Beliau bilang ketika suami menjabat tangan wali ayah perempuan, jadi ketika Kang Ulum menjabat tangan papaku dan beliau bilang saya terima nikahnya Febrianti dan lain sebagainya, itu dan seterusnya mereka. Oh ya, dan lain sebagainya. Kayak banyak banget yang dinikahin nih. Astagfirullah. Seterusnya terus dan seterusnya. Serius dong, ini kan lagi sedih gimana sih? Mohon maaf, nanti di-cut aja yang itu. Nggak bisa ya. Kenapa ketawa? Karena udah beres teman-teman lukanya. Kalau masih saya yakin nangis-nangis sih. Ketika bilang saya terima nikahnya Febrianti dan seterusnya, itu maknanya adalah sebagai laki-laki saya terima nikahnya
Febrianti beserta luka pengasuhan yang akan saya bayar. Yang ngebayar Suaminya. Tapi istri juga sih, kalau misalnya ternyata suami yang punya luka pengasuhan, istri juga bantu bayar. Oh, Gitu. ada yang menarik. Oke. Gini. Pas waktu nikah sama Bubu nih, ini udah diceritain juga sebetulnya, ini bukan pertama kalinya. Nanti tuh Bubu gantian. Tadi Bapak juga lihat. Fokus nih. Jadi ini Itu bukan kasihan orang-orang, ya Allah. bukan kali pertama bilang. Jadi gini, ke Bubu bilang, saya sadar waktu nikah sama ini Febrianti Almira ini, saya menikahi orang yang punya luka pengasuhan masa lalu. Saya sadar. Dan kesadaran itu membawa nanti setelah menikah saya harus menyembuhkannya dalam tanda petik. Dan metode penyembuhan saya kepada istri bukan pakai terapi-terapi. Metode penyembuhan sama istri saya mah adalah hanya menemaninya, hadir di sampingnya, menjadi pendengarnya, mengakui keberadaannya, menghargai semua ide, respon, semuanya. Karena itulah metode yang saya pilih untuk menyembuhkan, membayar hutang lunas luka-luka pengasuhannya istri yang sudah saya nikah ini. Saya tahu betul. Dan Kenapa beliau tahu? Karena kita ngobrol. iya, ngobrol dan jejak digitalnya banyak. Iya. Jadi Kang Ulum sama saya itu untuk menggali kondisi kita berdua, saling menggali kondisi. Kan ini ta'aruf tuh sepanjang hidup. Pasca nikah tuh panjang banget. Jadi ta'aruf bukan hanya pranikah, tapi pasca nikah jauh lebih panjang, bahkan seumur hidup. Yang kami lakukan adalah saling menggali pengasuhan, pola pengasuhan kita masing-masing. Ingat nggak? Iya. Nah, kami tuh saling nanya, bukan kayak visi kita apa doang gitu. Enggak, visi perlu, tapi kita juga perlu tahu Masa kecil dulu gimana. Jadi kami ada selalu ada sesi ngobrol, selalu disempetin. Dan di sesi ngobrol itu di awal-awal nikah ngegali tentang pola pengasuhan. Kayak dulu saya tanya, Baba diasuh sama bapak sama mama tuh kayak gimana sih? Ada kenangan-kenangan yang menarik nggak? Ada momentum-momentum yang heroik atau mungkin yang paling diingat nggak? Terus kan karena itu ditanya beliau, Baba cerita dan saya kebagian jadi pendengar. Dan berlaku sebaliknya, Bubu gimana? Meskipun pada akhirnya jadi kebongkar gitu. Oh ternyata beliau gini atau ada apa gitu kondisinya. Tapi setidaknya kita jadi makin kenal ketika ada respon-respon yang mungkin gak sesuai ekspektasi kita terhadap pasangan, kita bisa nyambung tuh, oh karena dulu didikannya begini. Nah, Begitu, menariknya begini, sebanyak apapun kita ngegali tentang masa lalu itu, masa lalu masing-masing ya, dulu waktu kecil gimana, dulu di treatment oleh orang tua gimana, sesering mungkin kita, tapi tetap aja ada ruang-ruang yang nggak keakses, nggak keobrolin, dan keaksesnya oleh kejadian real. Iya. Maksudnya begini, jadi Allah pun sebetulnya mengambil peran dalam mendidik setiap keluarga kita, setiap rumah tangga di antara kita. Allah pun mengambil peran dalam mendidik. Kayak misalkan gini, saya kesel, kemudian saya lempar barang, itu adalah apa waktu itu? Penyaluran kekesalan yang dan tidak melukai orang gitu. Baba ngelakuin itu karena itu. Karena apa ya? Lagi kesel, puncak semua kekesalannya disimpan ke barang, kemudian barangnya dilempar, kesalnya hilang sama barang itu gitu. Nah, rupanya kejadian itu merecall Bubu, mengingatkan kepada kejadian di masa kecil tentang pertengkaran. Nah, ini yang menarik. Jadi menariknya tuh gini. Sesuatu yang sebetulnya tidak saya nggak tahu ada data itu bahwa dulu beliau sangat ketakutan sekali ketika ada laki-laki suami yang bertengkar kemudian melempar barang. Saya nggak tahu data itu sampai kemudian saya lempar itu, bruk, lalu responnya jadi error yang kayak tadi itu, nangis. Ini rupanya data yang tidak terungkap ketika tanya jawab ngobrol jadi Allah biasa. Bongkar dari kejadian nyata ya, kasih. Jadi nggak selalu yang buruk-buruk itu buruk ya, bisa jadi itu justru cara Allah untuk ngungkapin kondisi-kondisi luka pasangan ya. Baba jadi belajar. Setelah itu nggak pernah ngelakuin lagi ya. Udah. Sekali itu aja, kapok ya. Ya karena dapet respon error itu tadi kan. Errornya parah banget soalnya. Terus yang diam juga. Yang mana tuh? Yang diam kesal diam. Kesal diamnya dulu layaknya laki-laki yang lain kan, kalau dapat masalah kan diam, dia pikirin sendiri. Tapi rupanya istri ngeresponnya dengan yang kok sebegini besarnya masalah, ternyata kalau laki-laki diem. Oke, berarti saya kalau ada masalah nggak diem nih,
diceritain aja sebisa-bisanya. Nah itu jadi ini menarik. Setiap hari kita perlu ngobrol sama istri atau sama suami juga dulu kayak gimana sih masa kecilnya, karena itu akan ngebuka banyak hal banget, tabir-tabir, tirai-tirai tentang kenapa sih suami aku kayak gini karakternya, kenapa sih istri aku karakternya kayak gini. Itu akan kebuka tabir-tabir itu saat ngobrol tentang masa kecil. Iya, saat betul. ngobrol tentang masa kecil. Gali masa kecil bukan cuma visi ke depan, tapi di belakang juga coba digali. Nah, tapi sesering apapun kita ngobrol dengan pasangan, nanti tetap ada kejadian yang membuat kita belajar satu sama lain. Kadang kejadian itu memang menyakitkan, kadang kejadian itu memang membuat kita nangis, membuat kita kesal, tapi lihat deh setelah itu Allah lagi ngasih pembelajaran apa. Setelah itu kita kan jadi saling kenal, karena nangis-nangis itu, karena konflik itu, karena marah-marahan itu kan saya jadi lebih kenal Bubu lagi jadi lebih kenal Baba, jadi tahu bagaimana menyampaikan sesuatu, jadi tahu bagaimana tidak menyampaikan sesuatu. Ini kan sebuah pembelajaran yang mungkin tidak didapatkan di kelas-kelas seminar-seminar parenting, cuman ketemu di dalam rumah masing-masing. Iya, dan itu maha gurunya langsung yang turun, Allah yang turun. Gitu. Maha dahsyat, kurikulumnya nggak ketebak lagi kapan dikasih pelajaran itu ya. Jadi kemana-mana kami bicara, mau itu di Instagram, mau itu di seminar, mau itu di Telegram, di YouTube, kemana-mana kami berbicara, sebetulnya kami ingin menebarkan optimisme. Optimis bahwa seberat apapun masalah kita, seberat apapun luka pengasuhan kita, tetap kita bisa sembuhkan sama-sama, karena kita punya maha pendidik yang sama, kita punya maha guru yang sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kitanya punya keinginan untuk sama-sama berbenah diri. Kayak gitu. Mau suaminya, mau istrinya, atau dua-duanya, ayo sama-sama belajar ya. Untuk sama-sama memperbaiki diri. Kita kan nikah bukan sebulan 2 bulan, kita pengen sehidup sesurga. Kayak gitu. Begitu. Gimana? Jawab pertanyaan atau udah? Jangan dulu. Ini sayang banget teman-teman. Lagi on ya, banyak. Iya. 105. Bukan sekedar lagi on, tapi ini banyak yang nanya dan ngerespon. Kita coba ini aja ya. Kita coba jawab ya, pertanyaan dari atas banyak ya, sebentar ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya makasih yang udah masuk bergabung. Mana. Kalau ada yang kelewat maaf ya. Oke, apa? @a_Yora. Apakah memang fitrahnya perempuan untuk ingin selalu disupport atau dengerin teh? Fitrah semua manusia itu mah. Suami juga ingin disupport. Iya. Sama. Saling support. Cuma ya mungkin karena perempuan gabungnya sama perempuan lagi, ngobrolnya sama perempuan lagi, jadi mungkin saling menguatkannya di situ. Iya kan kita perempuan. Coba teman-teman gali juga bukan gali atau ya, cari tahu kalau dari sisi suami gimana untuk menetralkan bahwa suami kita pun berusaha dengan sungguh-sungguh, nggak kita aja yang paling effort. Bisa jadi dia mungkin nggak kelihatan, tapi kita kan nggak pernah tahu apa yang dilakukan atau apa yang ada di dalam pikiran dia. Cari coba di YouTube, keywordnya bisa jadi Ulum Asaif. Itu ada video pendek tentang bagaimana suami mengungkapkan bahwa dia pun nggak mudah jadi seorang suami. Coba ya. Terus save ya insyaallah. Teh putus-putus itu sinyalmu. Ini udah ntar dulu. Oke, @Ulfa A Ispiani. Berarti perlu banget ya teh untuk terapi inner child. Ya tergantung yang bisa ngukur perlu enggaknya teman-teman. Kalau udah error banget dan dampaknya buruk, kira-kira perlu nggak? Silakan dijawab. Masing-masing ya, itu saya merasa perlu karena errornya udah nggak benar banget. Errornya itu dulu kenapa saya sampai memutuskan terapi setelah akhirnya sadar gitu setelah sadar ada yang salah, karena respon errornya itu bikin saya nggak produktif dan mencederai diri saya sendiri juga. Itu bayangin aja, nggak sanggup bangun pagi loh, nggak sanggup di sini tuh gini, takut, ada rasa takut menghadapi hari, nggak pegel ya? Enggak, kurang. Ada rasa takut menghadapi hari, terus punya potensi tapi nggak berkembang, ya gitulah. Bagi sama itu buruk, jadi saya harus terapi, ukur sendiri. Selanjutnya, nulis new.
Iya. Nulis new. Teh cara meminimalisir, ini jawabnya berdua ya, nggak cuman sama saya aja. Teh cara meminimalisir rasa cemburu gimana ya? Soalnya saya paling nggak suka kalau misalkan suami berinteraksi dengan non mahram, saya merasa tidak dihargai. Sampaikan. Gitu nggak? Mungkin pertanyaannya bukan meminimalisir rasa cemburu ya, tapi rasa cemburu yang nggak bisa diminimalisir namanya itu kan berarti dari cinta, makanya Kalau jadi cinta cemburu. wajar ada cemburu. Allah aja cinta banget sama kita, makhluknya nih manusia. Kalau kita ada ilah selain Allah, Allah cemburu. Makanya kita dikasih kegelisahan ketika ada ilah. Ilah itu kecintaan lain yang sangat berlebih terhadap sesuatu yang harusnya Allah, tapi ternyata bukan. Allah cemburu. Jadi wajar. Nah karena wajar, jadi bukan diminimalisir tapi disampaikan saja kepada suaminya. Nah bagaimana cara penyampaiannya? Nah ini kembali Teteh lagi yang ke paling yang tadi, tahu. seberapa dalam kenal dengan suaminya gitu. Jangan mau larut dalam dugaan-dugaan. Yap. Jangan mau larut dalam asumsi-asumsi. Betul. Kalau memang ada sikap dari pasangan yang tidak suka, ya disampaikan saja. Yang tidak boleh itu kan sebetulnya cara yang destruktif atau cara yang merendahkan ketika menyampaikan. Kalau penyampaiannya kan itu netral. Saya nggak suka gitu. Kamu berinteraksi sama begini, ini si gitu. ini si Tapi ini. kalau penyampaian saya nggak suka, nah, itu kan jadi repot Iya. gitu. Jadi Kebanyak- bedakan konten dan konteks. konteks. gitu. Baru mau bilang gitu. Ya, kita Jadi jodoh. Jadi secara konten itu komunikasi nggak pernah bermasalah sih rata-rata. Yang banyak bermasalah di komunikasi itu di konteks, Konteks, cara. caranya. Coba ya bilang sayang itu sebenarnya bagus atau enggak? Tergantung caranya gimana. Kalau sayang bagus, coba pakai cara yang lain. Sayang. Nah itu kan jadi nggak bagus. Sorry kalau kaget. Menjiwai banget. Padahal aku nggak lagi kesal. Ya, Ya lanjut ya. Ini oh ya. Mahardika, Bapak mau jawab. Ini laki-laki, Mahardika D. Halo. Nggak boleh. Mahardika. Sorry. Bapak mau jawab ya, laki-laki. Iya. Bagaimana caranya develop agama istri ketika dasarnya kurang bagus nih? Saya hari ini baru ngeh banget tentang ini. Gini, ngedidik istri atau bolehlah pakai bahasanya develop agama istri. Itu siap lari maraton. Bukan lari sprinter yang cuman 10 meter atau 100 meter, tapi lari maraton yang mana usia lari maratonnya sebanyak puluhan tahun. Maksudnya adalah nikmati prosesnya sedikit demi sedikit dan tunggu waktu momen, kalau pakai bahasa develop, tunggu momen develop agama saat istri mulai membutuhkan. Teman-teman, ini live-nya akan kita sambung karena waktu tersisa dari Instagram sedikit lagi. Kalau ini nggak bisa di-save ya. Iya. Kita selesaikan dulu sekarang. Kita sambung lagi, tunggu ya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Terima kasih telah menonton dan nantikan video-video selanjutnya.